Setelah proses penyidikan, Ahmad Nur Hakim ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pengakuannya, Ahmad mengaku Farid yang memulai pertikaian, mengingkari kesepakatan soal jatah juru parkir. Ahmad mengambil pisau dari gerobak kebab dan menusuk Farid. Inilah serial tabir. Cerita tragis juru parkir, Ahmad membunuh sepupunya sendiri. Kita mendapat informasi dari warga bahwa ada perkara penusukan. Meninggalnya korban itu akibat kena tusukan perut sama kepala. Korban membuntuti dengan membawa bata merah. Tiba-tiba pihak pelaku langsung lari ke jualan kebab mengambil pisau. Saya sempat jatuh pas korban mau gituin saya pakai batu bata. Saya sempat jatuh, saya nusuknya duduk. Terus saya berdiri langsung saya sabuk. Setelah proses penyelidikan oleh polisi selesai, Ahmad Nur Hakim ditetapkan sebagai tersangka. Tim menyingkap tabir menemui Ahmad Nur Hakim untuk mengetahui penyebab pertikaian antara Farid dengannya. Saya kan jaga dari sore sampai malam. Kata dia nggak ada, kapan jaga sampai malam-malam. Si korban minta jatah parkiran. Udah saya kasih. Cuman dia ngomong katanya nggak boleh, peraturan ada peraturan lagi katanya gitu. Nah di situ di parkiran ada bendaranya. Uang kas dah. Di situ saya ngomong dulu, apa benar katanya. Ini ada peraturan baru kayak begini, nggak ada. Baru bendara saya nelpon si korban. Mungkin dari situ dia kesel. Tersangka mengklaim pertengkaran diawali Farid yang membuat peraturan sendiri tidak sesuai kesepakatan. Farid dianggap mengabaikan kesepakatan yang membuat Ahmad kesal. Di parkiran sempat cekcok dulu. Saya pulang, si korban ngejar saya membawa batu bata. Saya ngeliat ke belakang, saya refleks ke tukang kebab, saya ngambil pisau. Terus perut sama kepala sama bagian sini tangan juga ada. Terus sebenarnya apa sih yang menjadi motif utama Mas melakukan hal tersebut kepada korban? Motifnya apa sebenarnya karena kekesalan kah atau gimana? kalau kesel saya nggak ada. Tapi sebenarnya kenapa? Mungkin dia kesel gara-gara ditelepon sama bendahara saya. Ditanyain kayak gitu. Tapi dari Mas sendiri sebenarnya ada rasa kesel nggak kepada korban? Nggak ada. Nggak ada. Pertikaian pun terjadi. Ahmad dan Farid baku hantam. Mereka kemudian dilerai warga sekitar. Tak puas, Farid mengikuti Ahmad dengan membawa batu. Menurut Ahmad, ia kemudian mengambil pisau di sebuah gerobak pedagang dan menusuk Farid. Kanit Reskrim Polsek Ciracas, Ibtu Hasnan Nasruki membenarkan jika pisau yang digunakan Ahmad yang menusuk Farid adalah pisau milik warung kebab. Yang pertama barang bukti itu yang diamankan itu ini pisau ya. Ini pisau milik tukang kebab. Milik tukang kebab yang diambil oleh pelaku di atas gerobak tukang kebab tanpa seizin tukang kebab. Karena tukang kebab ini sedang melayani para pembeli. Yang waktu itu pembelinya bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mungkin nggak konsentrasi, dia maju diambil sama pelaku. Saat penusukan terjadi, korban Farid sempat meminta tolong kepada pedagang yang berada di tempat kejadian untuk dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu pelaku belum terbunuh. Dia jalan kaki.
jalan kaki sambil memegang perut, minta bantuan kepada tukang wing chicken wing, untuk minta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Akhirnya chicken wing rumah sakit yang terdekat situ, rumah sakit Harapan Bunda, maka diantarlah ke situ, dibonceng. Chicken wing nggak ada orang lain itu, korban di belakang kan, begitu sampai rumah sakit, dibawa ke dalam masih hidup itu, nggak lama kemudian meninggal di situ. Ahmad mengaku ia sedang mabuk. Ia tak sadar menusuk pisau. Lagi berpengaruh minuman sama korban, sempat minum bertiga, ada teman juga di situ. Oke. Terus berarti pada saat melakukan pembunuhan itu apakah masih dalam keadaan sadar atau masih dalam pengaruh alkohol? Berpengaruh alkohol. Ahmad menyesal menghabisi nyawa Farid Fadilah, sepupunya sendiri.